Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sadia Al-Hadi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Saiber Senujati Cirebon. Dengan NIM 25302111006. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video ini saya akan membahas kearifan lokal Keraton Kesepuhan Cirebon dalam konteks Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak Haji Basiran SAG MAG. Nah itu di depan kita itu ada sebuah musola namanya Langgar Agung. Dulunya tempat sholatnya Sultan, sekarang dipergunakan oleh masyarakat sekitar dan umum. Dan pada malam 12 Maulud, pada waktu upacara Panjang Jimat, arak-arakan Panjang Jimat keluar dari dalam keraton jam 9 malam, masuk ke sini. Di sini dibacakan berjanji sampai jam 12 malam. Tahu berjanji? Iya, tahu. Ya, marhaban ya. Iya, marhaban. Dan kalau sholat Id pertama Sultan itu di sini, karena Sultan itu 2 kali sholat Idnya ya. 2 kali. Pertama pagi-pagi antara jam 6 kurang seperempat atau siangnya itu jam 6 seperempat sholat di sini dengan wargi dulunya sih ya. Nah, dengan wargi. Wargi itu apa, Bapak? Wargi itu family. Oh, keluarga. Ya, keluarga. Ya, di sini. Terus selesai dari sini sekitar jam 7-an tuh ya. Keluar masuk ke Masjid Agung. Bareng ya sama jamaah. Ya itu dengan masyarakat Cirebon dulunya ya. Ya. Kalau dulu sih terpisah-pisah sih. Kalau sekarang kan enggak jadi satu. Malahan banyak yang akan keluar kota pagi. Iya. Ikut sholat subuhnya, sholat anunya itu di sini. Di situ ya. Nanti sampai sekitar jam 8 lebih gamelan dibunyikan kapten. Oh, tadi tuh kayak Ya, di situ. sampai menjelang duhur lah. Tunjuk itu tempat memberikan informasi atau petunjuk. Kamu itu terakhir melapor ke sini dan menunggu di ruang sana. Sri Manganti. Sri Manganti Sri apa? itu Sultan, Manganti itu menanti putusan Sultan. Tunggu ya. Dan di tengah-tengah itu ada batu manunggal ya, simbol dari ketuhanan. Esa. Itu Manunggal. Ya. Atas gapuranya namanya Gapura Kutsagara Wadasan. Singapura. Itu ciri khas Cirebon lagi yang banyak sekali di motif batik Cirebon. Apa? Megamendung. Ya. Nah, ya, Megamendung. Kalau di atas Megamendung, di bawah Wadasan ya. Ini bangsal keratonnya. Bangsal keraton ini terdiri dari 4 ruangan ya. Boleh di video ya, Pak? Ya. Yang satu yang bagian depan namanya Los Gajah Nguling. Gajah Nguling itu gajah yang menguak. Kalau gajah menguak belalainya bengkok, maka bangun tersebut dibikin serong atau bengkok. Filosofinya manusia hidup harus irit, jangan sampai boros. Sungai juga kalau ada kelokan biar banjir pelan. Dan menurut kepercayaan orang Jawa ataupun Cina, kalau kita bikin rumah antara pintu depan dengan pintu belakang nggak boleh bersejajar, harus serong sedikit. Yang mana rezeki masuk itu tidak akan bablas keluar semua, harus ada tersisa gitu ya. Kata orang Cina yang disebut Feng Shui. Ini ada Feng Shui-nya. Nah itu yang tiang hijau, bangsal Pringgondani sampai pesan itu untuk menghadapnya para bupati wilayah Cirebon kepada Sultan. Masuk lagi ke dalam yang banyak kursi, bangsal Prabayaksa untuk menghadapnya para patih atau sultan menerima tamu negara, sampai sekarang masih dipergunakan. Yang di atas itu disebut bangsal Panembahan, itu merupakan kursi tahta kerajaan atau singgasana. Di belakangnya ada sebuah ranjang, namanya ranjang kencana, tapi bukan untuk tidur sehari-hari, itu hanya untuk istirahat siang habis bekerja turis. Kelambunya sudah bukan asli, pernah diganti, tapi tidak merubah corak warna. Warnanya tetap karena itu merupakan simbol dari semua. Posisinya. Kita lihat, ini ada silsilah
Jati ngambil dari garis saya. Ya. Kalau ngambil dari garis saya, di atas ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menurunkan putrinya, Siti Fatimah. Siti Fatimah dinikah oleh Sayyidina Ali. Keluarlah Said Hasan dan Said Hussein. Nah, karena Cirebon ini dari Said Hussein, jadi Said Hasannya tidak ditulis ya. Iya. Ini dari Said Hussein. Terus sampai ke bawah, sampai ke Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini Raja Mesir, ayah dari Sunan Gunung Jati. Baru saya Syarif Abdullah. Nah, kalau dari garis ibu, Maharaja Galuh Pakuan, Maharaja Adi Muda ke Prabu Cungwanara. Dari Prabu Cungwanara terus ke bawah ke Raden Pamanarasa yang bergelar Prabu Siliwangi. Menurunkan ibunya Sunan Gunung Jati, itu Nyimas Rara Santang. Setelah dinikah oleh Syarif Abdullah, diganti nama menjadi Syarifah Mudahim. Syarifah itu sama dengan Ratu, gitu ya. Turun ya Syarifah Hidayatullah dan adiknya Syarifah Hidayatullah. Setelah ayahnya mangkat, Syarifah Hidayatullah dengan ibunya kembali ke negara ibunya sampai ke Cirebon. Adiknya yang meneruskan tata kerajaan ayahnya di Mesir. Jadi dua-duanya putra dari Rara Santang itu menjadi raja. Satu di Indonesia, Satu di Cirebon, di Mesir. yang satu di Mesir. Gitu ya. Dan kita lihat di sini ada silsilah Kesultanan Kesatuan Cirebon. Yang pertama, raja pertama itu Sunan Gunung Jati. Terus sampai ke bawah, sampai yang sekarang PRA. PRA itu Pangeran Raja Adipati Lukman Julkaidin. Detailnya ini SA MKN. Jadi notaris ya. Sultan Sepuh yang ke-15. Pada tahun berapa? 2020. 2020 itu ya. Sama-sama. Ya, baru 5 tahun. Kalau ayahnya ini 10 tahun. Yang paling lama ini kakeknya. Ini peti dari Mesir, yang ini peti dari Cina. Peti buat apa Bapak? Nyimpan Pakaian. oh pakaian. Dulu itu belum ada koper, Iya, ada iya. tas ya. Iya. Jadi misalnya dari Mesir ke sini kan bawa pakaiannya kan dimasukin. Oh iya iya. Kalau lihat film kolosal di sama pribumi yang Iya. yang memang. Itu Singapura ini dibikin pada tahun 1549. Bahannya dari kayu laba, ditariknya bukan sama kuda, ini ditarik sama 4 ekor kerbau dan unggul. Bahannya dari kayu laba. Lantas sebagai arsitek Panembahan Losari, pemahatnya Kinataguna dari desa Kalimungu, Pler Cirebon. Nah, mandornya itu Ibu Gede Gebang Sepuh, desa Gebang. Ya. Itu ada 3 makhluk prabangsa yang disatukan atau Pler ini digali oleh 3 kebudayaan. 1, Pler Gajah menandakan Cirebon berhubungan kebudayaan dengan negara India yang berkebudayaan Hindu. Kita tarik latar belakang. Keraton Cirebon adalah penerus dari kerajaan Pajajaran. Kedua, kepala dan tanduk dari naga atau liong menandakan Cirebon berhubungan kebudayaan dengan negara Cina yang berkebudayaan Buddha. Dan di antara salah satu istri Sunan Gunung Jati adalah putri Cina, namanya Om Tinio. Setelah masuk Islam diganti nama Nyimas Lara Sumandi Lara Sumandi. atau disebut Ratu Petis Ratu karena Petis. dia itu petis. Yang ketiga, sayap, badan, dan ekor mengambil dari buruk, menandakan Cirebon berhubungan kebudayaan dengan negara Mesir yang berkebudayaan Islam. Sedangkan Sunan Gunung Jati sendiri itu adalah putra Raja Mesir. Ayahnya bernama Syarif Abdullah. Ketiga unsur tadi disatukan dikasih lambang senjata Trisula. Tri itu 3 sulat tajam. Yang dimaksud di sini tajamnya bukan tajam senjata, tapi alam pemikiran manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa.
Kalau kita amati atau teliti secara baik-baik, kereta ini banyak sekali ditabuh serbu-serbu dari depan sampai ke belakang. Kalau kita kepalanya agak goyang tuh gemerlapnya masih kelihatan. Goyangin. Dan kita lihat ruji-ruji kereta tidak lurus masuk ke dalam seperti payung. Roda bagian atas mengarah keluar, yang bawah masuk ke dalam. Posisi as roda tidak lurus, ujungnya menekuk ke bawah. Roda depan kecil, bagian belakang besar. Ini fungsinya kalau kereta berjalan di waktu hujan atau becek, kotoran itu nggak motorisan. Kotoran itu membuang keluar. Jadi bangsa kita pada waktu itu sudah mengenal teknologi canggih, ya. Dan sudah mengenal sistem power steering karena pakai setengah itu sampai keluar tuh ya, kasnya itu ya. Di tengah-tengah itu bagian atas diam, yang bergerak itu bagian bawah. Belok-beloknya itu ringan. Di sini ada kusir, di atas itu sultan, di belakang ada ajudan serta pemayu. Dari hasil guncangannya bukan ke kanan ke kiri, karena kanan kirinya lebih kencang. Kalau kendaraan sekarang stabilizer, balancing. Jadi kalau kereta berjalan sistemnya ayunan ke depan dan ke belakang. Ya. Dari hasil gerakan ke depan ke belakang secara otomatis kereta berjalan menggerakkan sayap. Sayap bergerak, lidahnya keluar masuk seolah-olah kereta ini hidup dan terbang. Makanya ditarik bukan sama kuda. Kalau kuda terlalu cepat, letruk sambil mengimbas-imbas berarti berirama. Ini ditaikin terus acara apa? Ya kalau kirang satu suruh. Iya, tapi yang sekarang sih udah nggak bisa keluar dari 42 ini. 1942 itu sudah tidak dikeluarin. Roda kereta bagian belakang posisinya nginjuk ke bawah seperti rodanya VW atau Mercy. Kalau yang nggak tahu merasa rusak. Ini main sendiri ke jalan. Menurut ahli kereta antik sedunia, yaitu Mr. Harry de Jager dan Mr. Vos dari Museum Leiden Nederland Belanda pada tahun 1991 sini mengatakan bahwa kereta Singa Baru ini adalah kereta yang terantik dan tercantik di dunia serta bukan Eropa. Jadi kita harus merasa bangga ya. Nah, khususnya untuk Cirebon, Kanoman keretanya satu, Pakinaga 5 bikinan sendiri. Di sini sama, lain dengan di Jogja atau Solo. Kalau Jogja Solo biar keretanya banyak itu impor dari Eropa. Nah, membeli. Kalau kita di sini Asli ya, Bapak. Maharaja Suwangi ya, yang dilukis oleh saudara Ridho. Dia lagi berpuasa, dapat ilham suruh melukis ini, tapi hasil karyanya diserahkan ke keraton dan minta dipajang di museum. Kalau kita lihat dari depan, lukisan cebol, pendek ya. Iya. Badannya kekar, matanya melotot, wajahnya seperti lagi marah. Kaki dekat harimau, lurus dengan kita. Iya, Bapak. Ya, kita berada di mana akan lurus dengan kita. Nah, kita ucap ke sana ya, sampai ke sini juga tetap lurus. Iya. Kalau jongkok di bawah, matanya akan melihat ke bawah. Nah, kalau melihatnya dari sana terus deh, ke sana sedikit. Itu lukisan tinggi, Iya. tapi badannya kurus. Ini keahlian lukis. Kata ahli lukis ini lukisan motif 3 dimensi. Tapi kata ahli 3 dimensi ini bukan 3 dimensi, melebihi dari 3 dimensi. Karena 3 dimensi itu jarak pandang 3 meter. Kalau ini sampai jauh masih kelihatan. Dan kebetulan waktu membuat itu di hutan Cancang. Tahu hutan Cancang? Orang Jawa Barat harus tahu. Hutan Cancang itu alirannya di Galit Selatan, Pamungpet, Laut Kidul. Kalau menurut legenda Jawa Barat, Kerajaan Pajajaran dengan Prabu Suwan Sirna Cancang Galit. Ini ada intervensi juga. Kasihan yang Cancang. Nah ini tandu dari Cina untuk putra mahkota diusung 8 orang. Kalau dulu sih besar deh, sini ininya panjang karena yang menandunya juga orang 8. Di sini 2, sana 2. Karena masuk museum jadi dipotong diganti kayunya. Kalau yang ini tandu Garuda Mina, persembahan dari Ki Gede Gempol Palimanan Cirebon pada tahun 1777. Fungsinya untuk arak-arakan anak yang akan dihitan atau dari masyarakat atur bakti kepada Sultan sehabis panen dihiasi hasil pertanian. Itu namanya upacara Dodo Pengaragalan. Yang ini untuk
permaisuri. Di sampingnya ini ada tengkorak banteng ya dari hutan loyang Indramayu. Dulunya ada 7 karena pada kropos itu ya dimakan usia. Tadinya ditaruh di sana. Nah ini ada Ganesha gajah lambang kecerdasan. Ini yang banyak sekali dimotif di Cirebonan, Kangkungan, Megamendung, Megasumirat. Di sini Wadasan. Diperiksainya dengan anak panah dan dewa. Kalau ini replika yang dibikin pada tahun 1996. Bahannya dari kayu jati. Kita bisa bandingkan hasil karya orang dulu dengan orang sekarang. Tengkorak buaya putih dari sungai di belakang keraton. Asli bukan? Ya, asli. Menurut ahli ini reptil ya mengatakan kepada kita di sini, ini tengkorak buaya segini itu diperkirakan panjang buaya itu 7 meter. Itu besar. Tengkoraknya buaya besar banyak banget. Kalau ini kemakan sini yang lain. Di sini ada pusaka Sunan Jati dan Putri Ondin di sini ya faktanya. Dan kita lihat dibukanya yang hari ini. Nah ini ada Alkitab, bukan Al-Quran ya, Alkitab yang masih ditulis pakai tangan. Ada huruf Arab, ada huruf Hanacaraka. Hanacaraka data sawah. Ya, anak kecilaka bapak ke gawat-gawat. Ini dari Cirebon semua ya. Oh ini Hanacaraka data sawah. Ini Arab. Tempat tinta dari Cina. Ini ada zaman VOC nih, 1845 ya. Di sini mata tombak dari Ekasura sampai Trisula. Dari sini sampai sana ya, sama semua. Oh sama semua. Kasulat Ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Kalau ini hasil karya Panembahan. Ini motif suluran, motif Taman Sari dan Taman Harum. Kalau itu motif makhluk prabangsa. Demikian tugas video kajian tentang kearifan lokal Keraton Kesepuhan Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.